ketiga, kegiatan-kegiatan Ramadan mulai dari Jawa Barat sebagai berikut. Yang pertama, kajian jenang berbuka puasa mulai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, daras Al-Quran setiap pukul 21 hingga selesai. Yang ketiga, masjid Jaya Mangelang menyelenggarakan 30 hari terakhir dan sholat bersama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Keempat, hanya dalam pesantren Ramadan Ustaz. Agar wajib Jaya Mangelang menerima penyaluran zakat fitri, zakat mal dan hadiah. Untuk perolehan infak subuh tadi pagi terkumpul sebesar 171.000 rupiah, sehingga total terkumpul infak sebesar 3.425.000 rupiah. Terima kasih jazakumullah khairan. Untuk memulai kajian tarawih malam ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ayyuhal hadirun al-kiram, usiku wa nafsi bid'allah wa fazal muttaqun. Jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini, Ustaz Teguh Khairullah Asos, kalau saya lihat di Sabtu Misal tidak ada wajah Teguh, dan beliau menyuruh pamit kalau tidak bisa hadir, mohon untuk bisa digantikan. Tapi kalau mengatasi waktunya dari PBY berarti bisa, karena sampai sekarang belum wajahnya belum muncul, jadi berarti harus kita gantikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di era tahun 1800 akhir ada ulama besar Syekh Muhammad Abduh yang hidup pada masa 1890-an sekian sampai 1905. Beliau pernah mengungkapkan satu pernyataan yang menjadi pernyataan yang monumental. Apa pernyataannya? Al-Islamu mahjubun bil muslim. Islam itu akan tertutup oleh orang Islam sendiri. Islam itu akan tertutup oleh orang Islam sendiri. Artinya apa dan apa maksudnya begitu ya? Masa Islam tertutup, tidak nampak, tidak muncul oleh orang Islam sendiri? Ternyata di era tahun 1912-an hingga sekian, di masa Yai Haji Ahmad Dahlan, beliau juga pernah mengungkapkan hal yang senada, bahwa Islam mula-mula akan muncul dengan cemerlang. Islam akan hadir dengan cahaya yang berkilauan, cemerlang. Namun lama-kelamaan Islam itu akan redup, bahkan kemudian akan gelap. Bukan oleh Islamnya, tapi oleh orang Islam itu sendiri. Beda bahasa, tapi nadanya sama. Bahwa Islam itu bukan oleh musuh-musuh Islam yang akan menghancurkan Islam, yang kemudian Islam tidak muncul lagi, tidak nampak lagi. Sejarah telah membuktikan kondisi seperti apapun, beberapa negara Islam di Timur Tengah yang diserang habis-habisan, yang dimusuhi habis-habisan, bahkan dihancurkan negaranya,
tapi tetap di belahan dunia yang lain, di negara-negara yang lain, Islam bertumbuh, berkembang, dan lain sebagainya. Islam dimusuhi di Eropa, tapi Islam berkembang juga di Eropa. Islam dimusuhi oleh negara di negara-negara barat, tapi Islam juga kemudian mendapatkan tempat di masyarakat negara-negara barat. Artinya bahwa Islam itu akan tertutup memang bukan oleh musuh-musuh Islam. Israel katakanlah yang membumi hanguskan Gaza, tapi tidak akan pernah menyurutkan perjuangan orang-orang Gaza. Mereka disuruh pindah, akan dibangunkan dengan bangunan-bangunan yang permanen oleh Amerika di negara tetangga di Mesir, tapi mereka lebih memilih untuk kembali ke Gaza di tengah puing-puing bangunan mereka yang sudah dihancurkan oleh musuh-musuh Islam. Nilai keimanan mereka itu yang kemudian ada, dan Islam tidak akan pernah hancur oleh musuh Islam. Tapi sekali lagi, Islam boleh jadi hilang dan tertutup oleh orang Islam sendiri. Nah, ini ungkapan yang memang pada saat itu kemudian mengguncang pada saat itu. Di era Syekh Muhammad Abduh menyampaikan seperti itu, memang ada alasannya. Ada satu tulisan yang menarik juga dari narasi Syekh Muhammad Abduh, bahwa saya itu berada di beberapa negara Eropa, tapi saya menemukan Islam di sana, tapi saya tidak menemukan Muslim. Saya menemukan Islam di beberapa negara-negara barat, tapi saya tidak menemukan Muslim. Sebaliknya, saya berada di tengah negara-negara Arab di Timur Tengah, saya banyak menemukan Muslim, tapi saya tidak menemukan Islam. Ternyata yang dimaksud adalah bahwa di negara-negara Islam, negara-negara yang mayoritas Muslim, Islamnya tidak nampak. Nilai-nilai Islam, keluhuran Islam itu tidak muncul, walaupun Muslimnya banyak. Sementara di negara Eropa, di negara Barat, yang mereka ideologinya bukan Islam, tapi nilai-nilai keislaman mereka terapkan. Nilai kebersihannya, nilai tertatanya lingkungan hidup, tertatanya sosial kemasyarakatannya, mereka tertata rapi, tertata bersih, dan itulah nilai-nilai Islam. Tapi itu tidak mereka dapatkan, tidak dia dapatkan di negara-negara yang notabene mayoritas Islam. Nah, ini mungkin yang dimaksud. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam yang kita anut ini bukan agama perasaan, bukan hanya agama batiniah saja. Islam ini dilahirkan itu dengan kesempurnaan nilai ajarannya. Maka tidak ada yang bisa menandingi nilai keluhuran Islam dibandingkan dengan agama-agama lain yang ada di muka bumi ini. Maka ada istilah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu nilainya tinggi, derajatnya tinggi, dan tidak akan mungkin ada agama yang menandingi nilai derajat ketinggian Islam. Artinya nilai-nilai Islam itu luhur, nilai-nilai Islam itu tinggi kalau mau diwujudkan dalam amal perbuatan nyata. An-nadzafatu minal iman, ajaran Islam terkait dengan kebersihan, bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman, tapi banyak dipraktekkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Maka kita bisa melihat bagaimana di kota Yogyakarta misalnya tumpukan sampah ada di mana-mana, membuang sampah sembarangan, mengolah sampah yang tidak terkendali, dan susah untuk kemudian membuangnya tempatnya kemana. Artinya mengelola sampah itu kemudian tidak bisa. Padahal
Islam sudah mengajarkan bagaimana keseimbangan hidup antara kehidupan kita dengan alam semesta itu bisa seimbang. Salah satunya adalah kebersihan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan ini adalah ikhtiar kita semuanya untuk bisa kita mengimplementasikan nilai-nilai luhur dari Islam itu sendiri. Nilai-nilai luhur, nilai-nilai tinggi yang Islam ajarkan lewat Al-Quran. Karena pada dasarnya Al-Quran atau Islam ajarannya itu adalah ajaran batiniyah, tapi juga ajaran lahiriah. Islam tidak hanya di batin saja. Kita tahu bagaimana agama yang kecenderungannya nilai ajarannya itu adalah sifatnya internalisasi atau batiniyah, elit, itu tidak berkembang pesat. Tapi agama Islam itu adalah agama yang universal, sisi manapun kemudian bisa diterapkan. Maka konsep iman, konsep tauhid, konsep pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu tidak sebatas pada tulisan, tidak juga sebatas pada lisan, tidak juga sebatas pada hati, tapi yang namanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah harus dibuktikan lewat amal perbuatan nyata. Maka Islam kesempurnaan ajarannya itu adalah ajaran iman, ajaran ilmu, dan ajaran amal. Maka orang yang akan sukses, orang yang tidak akan merugi, di dalam beberapa surat, salah satunya Al-Asri, orang semuanya rugi. Ternyata illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan juga mengamalkan amalan sholih. Artinya bahwa Islam itu agama yang sempurna, baik agama iman, agama batin, agama hati, tapi juga agama amal perbuatan nyata. Dan di dalam bulan Ramadan ini kita dilatih untuk menjadi sosok manusia yang punya keimanan sempurna. Iman ada dalam lisan, ada dalam hati, tapi juga iman dalam perbuatan kita sehari-hari. Bagaimana ketika kita siam, kita menahan haus dan lapar, menahan syahwat di siang hari, ini adalah wujud dari ibadah. Namun pada hakikatnya laparnya kita, hausnya kita adalah melatih manusia agar prihatin, agar manusia kemudian punya empati, agar manusia itu kemudian punya perasaan terhadap tetangga, perasaan terhadap orang lain, yang kalau lapar seperti apa rasanya, maka kemudian ada nilai ajaran yang harus diwujudkan dalam konsep sosial, yaitu infak, sedekah, dan zakat. Maka kemudian ada ajaran zakat, ada ajaran sedekah, ada ajaran infak. Maka insya Allah apabila nilai-nilai keislaman itu diterapkan, diamalkan oleh umat Islam, cahaya Islam, nilai-nilai Islam itu akan terpancar. Cahaya Islam tidak akan redup, dan Islam bisa dirasakan oleh masyarakat, oleh semua, baik oleh orang Islam sendiri maupun oleh orang yang bukan Islam. Maka kalau seperti ini, insya Allah Islam tidak akan tertutup oleh orang Islam sendiri, karena orang Islam lah yang kemudian memancarkan cahaya Islam, nilai-nilai Islam dalam perbuatan amal sehari-hari. Ramadan ini tempat untuk kita latihan, tempat untuk kita tarbiyah, tempat untuk kita mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Mungkin itu sekilas apa yang bisa saya sampaikan untuk mengisi kekosongan dari Ustadz Teguh yang tidak bisa rapuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya, hikmahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Astagfirullahaladzim.